Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah majelis ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali menganugerahkan kepada kita nikmat terbesar di malam hari yang berbarakah ini. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk tetap istiqamah dan tegar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah di antara nikmatnya pula baru saja kita menyelesaikan pelaksanaan salah satu di antara kewajiban kita sebagai hamba muslim, yaitu menunaikan salat maghrib secara berjamaah, dan setelah itu insyaallah salat isya secara berjamaah. Yang besar harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ketaatan yang kita kerjakan dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin, di malam hari ini di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kembali anugerahkan kepada kita adalah nikmat kemudahan untuk menghadiri majelis ta'lim, tempat terbaik yang dihadiri oleh para malaikat yang mereka sampai merendahkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang hadir di majelis ta'lim, tempat yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan khusus untuk berkeliling mencari majalisul dzikr, mencari majelis-majelis ta'lim, majelis yang dibicarakan di dalamnya firman Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara kebaikan. Ketika mereka telah mendapati majelis zikir atau majelis ta'lim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'." Sesungguhnya para malaikat sungguh benar-benar merendahkan sayap-sayap mereka dalam rangka ridho, dan para ulama menjelaskan maknanya adalah tauqiran, dalam rangka menghormati orang yang hadir di majelis ta'lim ini. Maka ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita di majelis ta'lim yang mulia ini ilmu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa teringat-ingat di hati kita dan tidak pernah bosan kita mengingat-ingatnya motivasi-motivasi yang sangat menggiurkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang mau menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan ke majelis ta'lim untuk menimba ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini di majelis yang berbarakah ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua,
terutama kami selaku pembicara yang masih berkenaan dengan kitabus shalah, fikih salat, yang kita masih mengkaji tentang awqatus shalah, waktu-waktu salat. Yang mana jamaah sekalian, kami akan melanjutkan pembacaan risalah yang insya Allah bermanfaat berkenaan dengan salat Isya, yang mana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya jamaah sekalian, salat Isya diawali ketika asyafaq atau mega merah atau warna oranye atau merah kekuningan di ufuk telah menghilang. Itu yang digelari dengan syafaq, diterjemahkan dengan mega merah. Dan mungkin tadi para jamaah ketika datang ke masjid ini melihat di langit, ya, di posisi ufuk ada warna cahaya oranye, yang itu apabila telah datang malam gelap gulita berubah menjadi kemerahan, dan ketika kemerahan itu telah hilang datanglah waktu salat Isya. Adapun akhir waktu salat Isya diperdebatkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama. Ikhtalafal ulama'u fihi ala thalathati aqwalin masyhurah. Para ulama berbeda pendapat terkait waktu terakhir, waktu berakhirnya salat Isya. Sekurang-kurangnya terbagi menjadi 3 pendapat yang masyhur, yang familiar. Yang pertama adalah akhiruhu ila thuluthil lail. Pendapat pertama di kalangan para ulama mengatakan bahwa waktu Isya yang terakhir adalah sampai sepertiga malam. Ya, sampai sepertiga malam. Jadi malam dibagi 3 jemaah sekalian, dihitung dari terbenam matahari sampai datang waktu subuh, maka dibagi 3. Ketika ternyata sepertiga malam pertamanya jatuh misalnya di pukul 11, maka di waktu itulah berakhirnya salat Isya. Jadi menurut pendapat ulama yang pertama, salat Isya itu tidak bebas sampai menjelang subuh, kecuali memang bagi orang yang sedang dalam uzur, dalam keadaan yang sangat mendesak, yang tidak memungkinkan dia untuk salat Isya di awal waktu, seperti misalnya ya safar atau terjebak sebuah gangguan di safarnya, perjalanannya, atau orang yang sakit parah sehingga dia ketiduran, baru mulai bangunnya sebelum subuh dalam keadaan dia belum melaksanakan salat Isya, maka boleh. Namun bagi yang tidak memiliki uzur, menurut pendapat ulama yang pertama jemaah sekalian, waktu Isya hanya berlaku sampai sepertiga malam. Dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam perkataan terbaru beliau dan beberapa ulama-ulama yang lain. Hujjahnya atau dalil mereka adalah kisah tentang Jibril alaihi salam pernah menjadi imam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hari kedua Jibril mengimami salat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salat Isya dilaksanakan di thuluthil lail, di sepertiga malam, atau ketika malam telah berlalu sepertiganya. Pendapat yang kedua jemaah sekalian, akhiruhu nisful lail. Pendapat yang kedua adalah bahwa waktu Isya berakhir di pertengahan malam. Cara mengkira-kirakannya ya mudah, cukup kita hitung dari awal terbenamnya matahari atau waktu salat maghrib sampai datang waktu subuh, lalu dibagi 2. Pertengahan malam jemaah sekalian tidak mesti pukul 12 malam, tergantung waktu terbenam matahari dan waktu subuhnya. Bisa jadi tengah malam adalah setengah 12, bisa jadi tengah malam misalnya jam 1 misalnya. Artinya jemaah sekalian silahkan dikira-kirakan sendiri bahwa pertengahan malam itu adalah waktu berakhirnya salat Isya menurut pendapat ulama-ulama yang kedua. Yang memilih pendapat ini diantaranya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah ibn al-Mubarak, Ishaq ibn Rahawayh, Abu Thawr, dan beberapa ulama-ulama yang lain
rahimahumullah. Yang mana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hujjahnya atau dalil yang dipakai oleh ulama-ulama kubu yang kedua juga berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu taala anhuma. Yang mana jamaah sekalian dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-As diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan waktu Isya, kata beliau, ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya salat Isya itu sampai pertengahan malam. Dikuatkan juga oleh hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, akharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal isya ila nisfil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan, yakni melaksanakan salat isya di akhir waktu. Hal itu bertepatan pada pertengahan malam. Yang mana ma'asyiral muslimin, pernah ya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sengaja mengakhirkan pelaksanaan salat Isya dalam rangka mengajarkan kepada para sahabat bahwa itu adalah waktu terakhir bagi yang mau salat Isya. Artinya kalau bahasa kita, sesantai-santainya, maka jangan sampai lewat pertengahan malam. Juga dikuatkan oleh surat atau risalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu selaku khalifah, selaku pemimpin kaum muslimin yang kedua, yang mana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menulis surat kepada sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Di antara kutipan surat yang Umar kirim kepada Abu Musa al-Ash'ari adalah, wa an shallil isya'a ma bainaka wa baina thuluthil lail, hendaknya engkau melaksanakan salat Isya antara malammu dengan sepertiga malam. Jadi bukan di sepertiga malamnya, yakni sepertiga malam yang dimaksud oleh Umar adalah sepertiga malam yang terakhir. Wa in akharta fa ila syatril lail, kata Umar, kalau kamu mau menunda pelaksanaan salat Isya maka hanya sampai syatril lail, pertengahan malam. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai dalam salat. Ma'asyiral muslimin, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Ash'ari, dan kita tahu bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dipilih menjadi pemimpin berdasarkan wasiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang Abu Bakar As-Siddiq tidak sembarang merekomendasikan Umar. Umar jelas dari beberapa sabda-sabda Nabi menjadi sinyal bahwa Umar akan menjadi pemimpin setelah Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya karena ketakwaannya dan keilmuannya yang sangat-sangat luas terhadap syariat Islam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ulama-ulama kubu yang kedua berpendapat dengan pendapat ini, yakni salat Isya hanya berlaku sampai pertengahan malam, agak lebih luas sedikit dibandingkan dengan pendapat pertama. Pendapat pertama hanya sampai sepertiga malam, pendapat kedua pertengahan malam. Pendapat yang ketiga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhiruhu tulu'ul fajris shadiq. Pendapat ketiga lebih luas lagi, bahwa salat Isya berakhir ketika datang waktu subuh, yang juga diistilahkan dengan tulu' al-fajris shadiq, terbitnya fajar shadiq. Fajar atau waktu pagi atau waktu subuh lah kita definisi atau kita terjemahkan waktu subuh. Fajar atau waktu subuh ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan fajar kadzib, waktu subuh yang bohongan, yang dusta. Terjadi ketika di ufuk, di langit ada cahaya putih, namun bentuknya itu memanjang ke atas, yang Nabi SAW
memberikan gambaran bentuk cahayanya itu seperti dzanabus sarhan, buntut serigala, ekor serigala. Karena ekor serigala itu tidak seperti ekornya kucing, memanjang halus, tapi memanjang ada bulu-bulu kasarnya memanjang ke atas, mirip seperti buntutnya serigala. Yang kedua dinamakan dengan fajar shadiq, waktu subuh yang sebenarnya, yang jujur. Bentuk cahayanya bukan memanjang ke atas tapi terbentang sepanjang langit. Bedanya jemaah sekalian, fajar yang bohongan atau kadzib, cahayanya hanya sebentar saja munculnya. Dia muncul kemudian tiba-tiba hilang. Maka karena sebab itulah dinamakan dengan waktu subuh yang bohongan, waktu subuh yang dusta. Kenapa dusta? Ya karena sebagian orang yang tidak tahu akan mengira bahwasanya matahari sebentar lagi akan terbit, padahal cahaya itu hanya sementara. Nah, adapun fajar shadiq, fajar yang sebenarnya, cahayanya membentang di langit, bukan ke atas tapi memanjang, dan itulah waktu subuh yang sebenarnya. Sebelumnya malam gelap gulita, lalu ketika berakhirnya waktu malam muncullah cahaya fajar shadiq atau fajar yang sebenarnya. Nah, ulama-ulama kubu yang ketiga berpendapat bahwa waktu sholat isya itu berlaku sampai subuh. Jadi seluas itu yang menurut pendapat ulama-ulama pada kubu yang ketiga. Dan ini dipilih oleh Al-Imam Atha ibnu Abi Rabah, Tawus ibnu Kaisan, Ikrimah, Daud al-Zahiri, dan yang lainnya rahimahumullah. Dan pendapat ini disandarkan kepada sebagian sahabat, diantaranya Abdullah ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Artinya ma'asyiral muslimin, para ulama sejak zaman dahulu bahkan sampai zaman sahabat saja berselisih pendapat terkait kapan berakhirnya waktu Isya, karena banyak hadis-hadis Nabi SAW yang bercerita tentang berakhirnya waktu Isya, namun redaksinya berbeda-beda. Yang satu menceritakan sampai sepertiga malam, yang satu menceritakan sampai pertengahan malam, yang satu mengatakan bahwa secara umum waktu sholat itu berlaku sampai waktu sholat selanjutnya datang. Ya, jadi ulama-ulama kubu yang ketiga ini berpendapat jemaah sekalian dengan hadis secara umum bahwasanya waktu sholat itu akan berakhir ketika waktu sholat selanjutnya tiba. Contoh, waktu maghrib akan berakhir ketika datang waktu isya. Kemudian waktu asar akan berakhir ketika datang waktu maghrib. Waktu zuhur akan berakhir ketika datang waktu asar. Nah, waktu subuh akan berakhir ketika datang waktu, kalau zuhur kepanjangan, keenakan nanti yang malas sholat subuh. Gampang lah, zuhur masih lama, akhirnya dia aktivitas dulu. Tidak, untuk subuh secara khusus hanya berlaku sampai terbit matahari, ya. Karena Nabi SAW juga pernah mengatakan demikian, bersabda demikian, bahwa waktu asar itu sebelum terbenam matahari, waktu maghrib itu datang atau berlaku sebelum hilangnya syafaq. Hilangnya syafaq waktu isya. Maka para ulama kubu yang ketiga menyimpulkan selama waktu sholat selanjutnya belum tiba, maka waktu sholat saat ini masih boleh dilakukan, termasuk isya ke subuh. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini tentu ya kita akan memilih ya pendapat yang insya Allah lebih dekat kepada kebenaran, bukan memilih yang terenaknya, tapi kita memilih yang lebih dekat kepada kebenaran dan lebih untuk kehati-hatian. Jangan sampai kita seperti yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ari, janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan memilih pendapat yang ternyata menyebabkan kita makin lalai dalam mengerjakan sholat. Maka sebagian masyarakat memiliki kebiasaan yang kurang baik, yaitu mencari-cari fatwa, bertanya kepada berbeda-beda ustadz,
yang mana dia mencari jawaban yang paling terenak dan sesuai dengan hawa nafsunya. Ini kekeliruan dalam mempelajari ilmu agama yang menyebabkan seseorang menjadi futur, bosan dalam belajar, karena dalam belajar dia tidak ingin mempraktekkan syariat yang berat-berat. Dia maunya yang mudah-mudah saja. Dan hal ini menyebabkan akhirnya dia terjerumus ke dalam perkara bermudah-mudahan dan akhirnya tidak istiqomah dalam beragama. Ma'asyiral muslimin, at-tarjih dan yang kuat dari pendapat-pendapat yang ada, aqwal ahaditsis sabiqah dilalatan ala tahdidi akhir waqtil isya huwa hadithu Abdullah ibn Amr, bahwa hadis-hadis terdahulu yang juga pernah kami bacakan baik pertemuan sebelumnya maupun pertemuan ini jemaah sekalian, hadis-hadis yang lebih kuat secara dalil yang menunjukkan akan batasan akhir pelaksanaan waktu salat Isya adalah hadis Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma yang bunyinya wa waqtul isya'i ila nisfil lailil awsat, dan waktu salat Isya itu berlaku sampai pertengahan malam. Jadi insyaallah jamaah sekalian, yang lebih kuat pendalilannya adalah hadis Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa waktu salat Isya hanya berlaku sampai tengah malam. Dan ini pendapat yang juga dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani, salah seorang ulama ahli fiqih di Yaman, yang ahli di bidang fiqih di zamannya. Yang mana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dipilih oleh para ulama sebagai waktu bagi orang yang memang bermudah-mudahan, bagi orang yang tidak ada uzur. Misalkan ada orang jamaah sekalian sudah tiba waktu Isya, dia santai. Misalnya dia nonton bola dulu, ngobrol dulu. Maka selalai-lalainya seseorang jangan sampai melaksanakan sholat Isya-nya lewat dari tengah malam. Adapun waktul jawaz, waktu yang dibolehkan untuk pelaksanaan sholat Isya bagi yang sedang ada uzur, maka waktunya luas sampai datang waktu subuh. Bagi yang ada uzur, bagi yang ada mungkin dia menghadapi keadaan yang sangat mendesak seperti sakit, atau mungkin dia safar dengan kendaraan yang menyulitkan dia untuk melaksanakan sholat. Meskipun untuk uzur berupa safar naik kendaraan, ternyata Islam membolehkan kita untuk melaksanakan sholat wajib di kendaraan meskipun dalam kondisi duduk dan tidak menghadap ke arah kiblat, seperti yang safar menggunakan pesawat atau kereta. Adapun kapal laut dan juga mobil pribadi masih bisa turun di tempat yang lebih nyaman untuk sholat dan lebih menghadap ke arah kiblat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan berbicara masalah uzur jamaah sekalian, bahkan ketika ada orang yang dia mungkin karena sakit parah menyebabkan dia akhirnya kebablasan sholat subuhnya, dia bangunnya jam 9 pagi karena sedang sakit parah. Secara umum segala macam bentuk uzur berupa sakit diantaranya membolehkan seseorang untuk melanggar peraturan. Secara umum kata Nabi SAW, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umatku yang dikerjakan karena khata', tidak sengaja, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaih, dan yang terpaksa. Secara umum dosa-dosa yang dikerjakan karena lupa, terpaksa, dan tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW itu pernah suatu hari melaksanakan sholat Isya-nya di pertengahan malam, sambil Nabi mengatakan, innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati,
inilah waktu terbaik untuk melaksanakan sholat isya kalau sekiranya aku tidak memberatkan umatku. Jadi di hadis Aisyah ini Nabi SAW mengabarkan bahwa waktu yang paling terbaik untuk pelaksanaan sholat isya adalah di pertengahan malam, tapi ada syaratnya jika tidak memberatkan. Misalnya jamaah nunggu di Masjid Al-Ikhlas ini, qomatnya nanti jam 11, berat tidak jamaah kira-kira? Ya kalau besok, ya besok tanggal merah ya, libur ya. Ya kalau jamaah misalkan setelah isya nanti langsung tahajud sampai subuh, ya tidak berat. Tapi kan tidak semuanya kuat demikian, dan tidak ada paksaan dalam menjalankan syariat yang berat-berat. Seseorang itu bertahap ya dalam melaksanakan syariat, dari ringan ke pertengahan ke berat. Dalam hal ini Nabi kita memiliki sifat kasih sayang yang sangat tinggi kepada umatnya, sehingga beliau tidak mementingkan diri sendiri. Apa maksudnya mementingkan diri sendiri? Sebagian kita kalau membuat peraturan yang jadi pertimbangan adalah diri sendiri. Contoh misalkan seseorang membuat peraturan A, B, dan C, dan peraturannya bagi orang lain begitu berat, lalu dia dengan egoisnya mengatakan saya bisa melaksanakan ini, buat saya ini mudah, maka pasti bagi yang lain juga mudah. Belum tentu. Nabi kita SAW bisa melakukan sholat isya di pertengahan malam, bahkan tiap hari pun bisa. Tapi yang jadi pandangan Nabi SAW, tolak ukur bagi beliau bukan beliau secara pribadi, tapi beliau melihat kondisi para sahabat. Para sahabat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika itu menunggu kehadiran Rasulullah SAW untuk pelaksanaan sholat isya, mereka duduk di shaf masing-masing sampai ketiduran, sampai ngorok-ngorok jemaah, ya, sampai mendengkur mereka. Ini para sahabat yang terkenal akan kekuatan dalam mengerjakan ketaatan, yang terkenal mereka itu orang-orang yang tinggi keimanannya, yang terkenal mereka itu orang yang paling terdepan dalam berkorban untuk Islam. Tapi mereka ketiduran jemaah sekalian. Mereka menunggu kehadiran Nabi SAW, bahkan sampai mendengkur, sampai ngorok-ngorok. Bagaimana dengan kita? Ya tentu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memang kalau sekiranya seseorang dan makmum-makmumnya tidak keberatan, maka silahkan laksanakan sholat isya di pertengahan malam. Maka poin selanjutnya adalah faidah yang berkenaan dengan yustahabbu ta'khirul isya, dianjurkan mengakhirkan pelaksanaan sholat isya, dianjurkan kalau bisa. Kalau tidak bisa maka tetap laksanakan di awal waktu. Jadi untuk sholat-sholat lain selain isya lebih utama di awal waktu. Subuh pun demikian jemaah sekalian. Kalau kita diberikan pilihan pelaksanaan sholat subuh, apakah di waktu ghalas atau isfar? Ghalas ini waktu malam gelap gulita, jadi subuhnya masih sangat gelap sekali. Atau kita laksanakan sholat subuh ketika sudah mulai agak terang tapi belum terbit matahari, itu diistilahkan dengan isfar. Maka tentu yang lebih utama adalah ghalas. Yang lebih utama pelaksanaan sholat subuh ketika masih sangat gelap. Dan dalam beberapa riwayat pun diceritakan dan Nabi kita SAW melaksanakan sholat subuhnya ketika sangat gelap, dan berakhirnya ketika salah seorang di antara sahabat sudah kenal dengan yang di sampingnya. Artinya pelaksanaan subuhnya masih sangat gelap. Begitupun kejadian penikaman terhadap Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu oleh budak Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang dia menikam Umar di momen sholat subuh. Kenapa Umar tidak sadar ada yang menikamnya? Karena kondisi pelaksanaan waktunya saat itu masih sangat gelap. Itu yang lebih utama. Adapun sholat isya maka lebih utama kalau bisa. Kalau tidak memberatkan maka di pertengahan malam. Qad warada fi ta'khiril isya'i akhbarun katsiratun sihahun. Sungguh telah datang dalam anjuran mengakhirkan sholat isya dalam beberapa hadis-hadis, bahkan hadis-hadis yang sangat banyak dan derajatnya sahih.
Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama serta pendapat mayoritas tabi'in, juga dari kalangan sahabat. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam adalah hadis Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati, kalau sekiranya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum an yuakhirul isya'a ila thuluthil laili aw nisfih, sungguh aku akan memerintahkan umatku untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat Isya sampai sepertiga malam atau pertengahan malam. Nabi SAW ingin sebenarnya memerintahkan kita melaksanakan sholat Isya di pertengahan malam. Kenapa demikian? Bukankah memberatkan? Tidak. Semua yang Nabi arahkan pasti ada faedah. Wal hikmatu, dan hikmahnya adalah fihi, dan hikmah dalam pelaksanaan salat isya yang diakhirkan adalah annahu anfa'u fi tasfiyatil batini minal ashghadil munsiyati li dzikrillah ta'ala. Apa hikmahnya, apa faidahnya jemaah sekalian? Bahwasanya melaksanakan salat isya di pertengahan malam lebih bermanfaat untuk pensucian hati, pensucian jiwa dari kesibukan-kesibukan yang menyebabkan jiwa-jiwa kita itu lupa untuk mengingat Allah. Kalau sholat isyanya di awal waktu bukan berarti tidak utama, sangat utama. Tapi di antara yang terjadi kepada sebagian kaum muslimin, mereka itu melaksanakan sholat isya di awal waktu, dan di pikiran-pikiran masing-masing mereka itu sudah ada rencana setelah isya nanti mau kemana. Artinya mereka sedang sholat isya dalam keadaan masih memikirkan aktivitas duniawi. Setelah ini nanti mau makan malam di rumah makan A. Setelah ini nanti mau bertamu, mau ngobrol-ngobrol dengan si fulan. Setelah ini nanti mau muter-muter naik motor cari angin. Artinya jemaah sekalian, yang seharusnya waktu isya dijadikan sebagai aktivitas terbaik yang terakhir sebelum seseorang tidur, tapi sebagian kaum muslimin pikiran mereka masih sibuk memikirkan duniawi. Nah, di antara manfaat melaksanakan isya di akhir waktu atau pertengahan malam adalah lebih bermanfaat untuk mensucikan hati, sehingga benar-benar seseorang sholat dalam kondisi khusyuk, tenang, tidak memikirkan perkara duniawi. Gambaran gampangnya juga jamaah sekalian, dan saya yakin para jamaah pernah merasakan dan rutin melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin sebagian besar jamaah pernah merasakan pelaksanaan sholat tarawih di akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Tentu beda, kami yakin, dan kami kalau mau jujur pasti beda. Sholat tarawih di awal waktu setelah isya dengan sholat tarawih di jam 2, jam 3 rasanya beda jemaah. Ya, pelaksanaan sholat tarawih jam 2, jam 3 lebih syahdu, lebih tenang, lebih mudah untuk tadabbur, lebih enak untuk merenungi isi kandungannya. Bukan berarti pelaksanaan tarawih di awal waktu nggak bisa tadabbur, bisa juga. Tapi jamaah mungkin pernah mendengar kebisingan-kebisingan, berisik bahasa kita, dari kalangan anak-anak kaum muslimin. Sebagian mereka lari-lari, bercanda, ada yang main petasan. Ditambah masjid-masjid saling sahut menyahut lewat toa luarnya. Dan sebagian imam kehilangan fokus karena tadi kalah suara dengan masjid yang lain. Artinya terjadi kebisingan yang membuat kefokusan buyar, sulit untuk tadabbur. Tapi kalau pelaksanaan tarawihnya di akhir malam lebih tenang. Begitupun sholat isya di akhir waktu. Bukan berarti Nabi sedang menggiring kita untuk mengalami kesulitan atau ingin menyulitkan kita, tidak. Tapi adanya syariat pelaksanaan sholat isya di akhir waktu memiliki manfaat. Seseorang bisa lebih tadabbur, lebih khusyuk, lebih mudah untuk melupakan perkara-perkara duniawi dalam sholatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa aqta'u limaddatis samr ba'dal isya. Dan dengan melaksanakan sholat isya di akhir waktu akan memutus kesibukan-kesibukan setelah isya.
Kan kalau sholat isyanya di awal waktu, sebagian orang ada rencana. Habis ini mau kemana? Habis ini mau cari angin, naik motor muter-muter kemana? Habis ini mau ngobrol sama siapa? Mau bertamu ke rumah siapa? Tapi kalau pelaksanaannya di pertengahan malam, ya sudah. Yang ada di pikirannya setelah ini tidur. Setelah ini istirahat sudah. Setelah ini nggak akan ada rencana ngobrol dengan siapapun, karena sudah tengah malam. Ya, takut sulit bangun sholat tahajud atau subuhnya, kan begitu. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lakin at-ta'khir rubbama yufdi ila taqlilil jamaah, akan tetapi mengakhirkan sholat isya itu diantara dampak negatifnya adalah membuat jamaah lari. Misalkan ada suatu masjid mengadakan isyanya di akhir waktu, ya akhirnya saya yakin jamaah sekalian banyak jamaah yang akhirnya kapok sholat di sana. Saya datang sholat isya, kok nggak komat-komat? Ternyata masih lama. Jam 10 juga masih pada ngumpul di masjid, belum iqamat. Akhirnya banyak yang tidak tertarik untuk sholat di sana. Meskipun ada saja yang tertarik tentunya. Kemudian juga di antara dampak negatifnya adalah tanfiril qaum, yang membuat orang-orang itu lari dari syariat. Nggak cuma lari dari masjidnya, tapi lari dari syariatnya. Akhirnya menuduh masjid tersebut menganut kepercayaan yang aneh-aneh. Padahal ini fikih. Padahal ini ada dalam syariat, ada dalam hadis. Menyebabkan masyarakat yang belum paham akhirnya berspekulasi yang aneh-aneh kepada masjid tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, bagaimana cara mengkompromikan hadis sholat di awal waktu dengan sholat isya yang terbaik adalah di akhir waktu? Kata para sahabat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuakhirul isya'a ahyanan. Nabi itu kadang-kadang mengakhirkan pelaksanaan sholat isya, wa ahyanan yu'ajjil, dan kadang-kadang Nabi juga menyegerakan pelaksanaan sholat isya. Kapan Nabi mengakhirkan? Kapan Nabi menyegerakan? Idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Ketika Nabi melihat para sahabat sudah kumpul semua, Nabi segerakan pelaksanaan sholat isya. Tapi ketika Nabi melihat para sahabat belum semuanya kumpul, maka Nabi pun mengakhirkan. Itulah tugasnya seorang imam, memimpin jalannya sholat, memimpin sholat, dan berhak untuk menentukan kapan dimulainya sholat. Imam sangat berhak untuk menunda pelaksanaan sholat, dan muadzin pun tidak akan menegakkan iqamat melainkan dengan izin imam. Ketika misalkan imam melihat jamaah belum semua kumpul, meskipun di timer sudah bunyi-bunyi, hukum asalnya secara hukum fikih jamaah sekalian, timer sudah bunyi, jamaah belum semua kumpul, misalkan momennya momen buka bersama lah, ya sholat maghrib, timer sudah bunyi, sudah datang waktu iqamat, tapi sebagian besar jamaah masih makan, masih minum, ada yang sedang di kamar mandi. Dalam hal ini imam sangat berhak untuk menunda pelaksanaan sholat maghrib, tunda sedikit, tunggu sampai jamaah yang makan selesai, yang di kamar mandi semuanya selesai, agar mereka semuanya bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah dan pahala takbiratul ihramnya imam. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini bentuk perhatiannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah beliau itu ketika melihat para sahabat sudah kumpul, segerakan sholat, karena bisa jadi ada sahabat-sahabat yang masih punya hajat setelah sholat ini. Ketika melihat para sahabat belum kumpul, dan alangkah penyayangnya Nabi kita itu kepada para sahabat, beliau tanya, kalau bahasa kita mirip seperti di absen, mana fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Ditanya oleh Nabi SAW. Maka boleh bagi seorang imam misalkan untuk bertanya, ya mana Pak fulan? Mana Pak ini? Mana Pak ini? Kok belum kelihatan? Ternyata tidak ada yang tahu, baru silahkan imam boleh untuk memulai sholat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa faidah-faidah yang berkenaan dengan sholat isya, dan setelah itu insya Allah kita akan mengkaji tentang waktu sholat subuh di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan, dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Barakallahu fikum.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.